Pemirsa dan pendengar yang setia, salam jumpa kembali bersama dengan saya, Pastor Kong Leoris dari Jakarta City Blessing dalam program Life is a Gift, hidup adalah hadiah. Saya berdoa saudara dalam keadaan yang luar biasa, di dalam pimpinan, di dalam kasih, di dalam anugerah dan belas kasihan Tuhan yang luar biasa. Saudara yang dikasih Tuhan, salah satu topik yang pasti paling hot dan rohani adalah doa. Benar nggak saudara ya? Dan hari ini saya memulainya dengan bercerita. Dan saudara mungkin akan berpikir, apa hubungan cerita ini dengan doa? Tapi saya cerita dulu deh ya saudara ya. Supaya saudara dengar dulu. Dan kemudian saya percaya ini menjadi sebuah inspirasi yang luar biasa. Mengapa saya cerita-cerita ini? Berapa minggu yang lalu anak saya terbang keluar kota, hari Sabtu jam 4, pesawat jam 6 pagi, 5.30 atau jam 5.30 pagi. Dan kemudian dia sudah atur sama anak saya satu lagi akan diantar ke airport. Tapi malam sebelum dia berangkat, waktu kita makan malam, tiba-tiba saya bilang, oke, besok saya anterin deh. Jadi anterin. Padahal mereka sudah plan bagus. Mengapa saya anterin saudara? Padahal besok paginya saya ada acara jam 7 pagi sampai jam 7.45. Dalam Zoom ada acara. Kalau misalnya jam 4 berangkat dari rumah berarti paling tidak 3.45, 3.30 sudah harus bangun. Kemudian bolak-balik sampai di airport jam 4.45, balik lagi ke rumah jam 5.30, waktunya tanggung untuk istirahat lagi untuk acara jam 7. Tetapi saya melakukannya dengan sukacita, melakukannya dengan harus bangun pagi, betul, itu ada perasaan tidak enak, maksudnya bangun terlalu pagi, tapi saya senang saja. Nah, sekarang Pastor Kong ceritakan mengapa Pastor Kong cerita ini dan apa hubungannya dengan doa. Hubungannya adalah di Lukas 14, maksud saya Lukas 11 ayat 1, 2, 3, 4 dalam firman Tuhan di mana dikatakan bahwa satu kali murid-murid Tuhan Yesus nanya sama Tuhan Yesus dan minta Tuhan Yesus ngajarin tentang doa. Dan Tuhan Yesus pada waktu dia ngajarin murid-muridnya tentang doa, saya bacakan. Pada suatu hari Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa. Sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, B-A-P-A, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadi dari ayat ini Tuhan mengatakan cara doa itu bukan cara doa. Tapi fokus kita kepada siapa kita berdoa. Yaitu Bapa di surga. Itu yang ingin saya katakan terlebih dahulu. Kemudian tentunya Bapa yang baik. Di ayat berikutnya dia berkata, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Kemudian juga ampunilah kami akan dosa kami. Sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan Bapa yang baik tidak membawa kita ke dalam pencobaan. Justru dia membawa kita dari satu kemenangan dari kemenangan. Dan kemenangan yang lain. Nah, bukankah objek doa kita itu supaya perut kita terisi dengan bagus? Hidup kita lancar-lancar saja. Gak ada si jahat yang mengganggu kita. Kalau kita pun berdosa, Tuhan mengampuni kita. Bukankah itu permintaan dalam kehidupan kita yang sehari-hari? Tetapi waktu diberkata, berkatilah kami dengan makanan kami pada hari ini. Ampunilah dosa kami, jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Itu dirangkumkan kepada seorang pribadi yang bisa menjawab doa-doa kita seperti itu. Jadi sebelum memulai dengan objek doa diampuni, diberikan makanan yang enak, hidup tanpa gangguan, Tuhan Yesus memperkenalkan subjek daripada doa yaitu Bapa. Nah, tadi saya cerita tentang saya mengantar anak saya ke airport. Di pagi hari yang buta, saya melakukannya. Dan anak saya yang pertama juga ikut.
Bisa aja kemudian dia tidur, dedinya sudah antrinya udah. Tetapi dia juga dengan senang hati ikut menemani saya supaya kita bisa sampai ke airport dan balik lagi ke rumah. Berarti ada relationship. Berarti ada pengenalan tentang orang yang bertanggung jawab. Itulah subjek doa kita. Jadi objek doa kita, permintaan kita A, B, C, D, E menjadi yakin, menjadi terpenuhi, membuat kita sebuah assurance keyakinan karena ada subjek doa yaitu Sang Bapa itu sendiri. Jadi sebelum Tuhan Yesus memperkenalkan kepada hasil doa kita, dia memperkenalkan kita terlebih dahulu kepada Sang Pemberi jawabannya. Itu justru merupakan fokus kita. Bukan kita minta A, B, C, D, E-nya. Kalau objek doa kita hanya A, B, C, D-nya tanpa mengerti subjek doa, kita akan frustrasi dalam hidup dan kita akan kurang yakin doa kita dijawab atau tidak. Doa saya terlalu besar atau tidak? Doa saya terlalu kecil apa enggak? Kadang saya berbuat dosa, Tuhan masih bisa menjawab doa saya apa enggak? Hidup saya kadang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, apakah dia masih mau menolong saya atau tidak? Itu jawaban Tuhan untuk definisi sebuah doa yang luar biasa. Kemudian setelah Tuhan Yesus memberikan prinsip-prinsip, Tuhan Yesus memberikan memberikan aplikasinya. Tuhan Yesus melanjutkan. Setelah dia kasih prinsip, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Pada waktu kamu berdoa, katakanlah Bapa. Dia yang mengampuni dosa kita, dia memberi makan kita, dia memimpin hidup kita. Kemudian Tuhan Yesus lanjutkan dengan sebuah cerita. Cerita ini ada kaitannya dengan yang sebelumnya. Ceritanya apa saudara? Ayat yang ke-9. Kita mulai dulu dengan ayat yang ke-5. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Jadi ini ada satu orang, dia punya sahabatnya datang, di rumahnya nggak ada makanan, dia minta bantuan sama temannya yang lagi. Dia gedor pintunya. Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Si A ini punya teman si B. Si A nggak punya apa-apa di rumah, kasihan sama si B, lapar. Si B perlu dikasih makan. Si A punya belas kasihan sama si B. Tapi si A nggak punya apa-apa. Dia pergi kepada si C yang menurut dia sanggup untuk menolong dia. Ayat 7, masakan, ini Tuhan Yesus yang berkata, masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Rasanya nggak mungkin teman yang baik akan menolak kita. Itu maksudnya. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun, kalaupun dia tidak mau bangun, dan memberikan kepadanya orang ini dan memberikannya kepadanya, karena orang ini adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang dibutuhkannya. Dengan kata lain, Tuhan Yesus sedang mengambil perumpamaan, ini teman nih, pasti dia kasih, dia bilang begitu. Dengan kata lain nanti saya akan jelaskan, Tuhan Yesus sedang membandingkan bahwa Bapa di surga ini lebih tinggi derajatnya daripada seorang teman. Kalau seorang teman aja bisa membantu, apalagi Bapa di surga. Itulah definisi doa. Kemudian kalaupun dia nggak mau karena mungkin udah kemalaman, tapi karena persistensi, karena ketekunan, karena terus-menerusnya si A ini ngomong sama si C, tolonglah si B ini teman baikku. Tidak tertutup kemungkinan dia juga teman baik kamu. Dia lagi kelaparan, kasihan dia kalau nggak ada makanan. Bisa tolong nggak? Nanti deh saya balikin deh kalau saya sudah punya roti lagi. Mungkin ngomongnya begitu. Pokoknya intinya dia tidak malu, dia terus persistensi, dia terus tekun meminta sahabatnya si C untuk menjawab doanya dia, permintaannya dia.
Nah, setelah Tuhan Yesus ngomong begini, sekarang saudara mulai berpikir, persistensi apa ya saudara? Dia itu tekun. Tekun dalam hal apa? Tekun di dalam meminta, nggak salah. Tekun di dalam meminta tolong, benar. Tekun di dalam minta kepada temannya, betul. Tetapi beberapa saat ini saya mendapatkan pewahyuan. Tekun karena ada sebabnya. Jadi dia tekun itu adalah buah. Buah daripada sebab dia mengenal siapa Bapa dia. Jadi kita akan menjadi tekun kalau kita tahu Bapa kita baik dan akan menjawab doa kita. Saya masih ingat satu hari. Pada waktu anak-anak masih suka ke mall, masih kecil. Saya kasih janji. Nanti deh kalau udah sekolah selesai, hari Jumat malam, Dedi sama Mami akan bawa kamu ke mall. Nah ada saatnya anak saya percaya. Ada saatnya juga dia pikir Dedinya lupa. Dia ingetin lagi. Dan saya jawab dia, iya nanti hari Jumat kita pergi. Dan dia ingetin lagi. Kenapa dia ingetin? Karena dia tahu kalaupun Dedi sama Maminya lupa, diingetin Dedi Maminya ingat dan akan membawa mereka ke mall. Amin ya saudara ya, luar biasa. Jadi ketekunan di sini yang saya pelajari bukan ketekunan akan permintaannya, tapi dia tekun di dalam imannya alias dia percaya betul bahwa Bapaknya selalu ingin memberkatinya. Kita lanjutkan. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kenapa bisa demikian? Karena waktu kita minta kepada subjek doa kita yaitu Bapa di surga yang kaya raya penuh dengan segala kebutuhan kita, malah dia bisa memberikan melebihi apa yang kita butuhkan atau yang pernah kita pikirkan sekalipun. Luar biasa. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka kamu akan diberikan kepadamu. Saklek benar. Nggak ada if, nggak ada keraguan. Carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan kepadamu. Karena setiap orang yang meminta menerima. Setiap orang yang meminta menerima. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Berarti sang pemberi itu punya banyak hal. Punya segalanya. Jadi dijamin. Kalau saudara minta sama saya misalnya punya 10 hadiah, saya hanya bisa kasih ke 10 orang. Gak bisa saya kasih ke 11 orang. Gak bisa saya kasih ke 12 orang. Tapi di sini dikatakan siapa yang meminta pasti mendapatkan. Sangat keren saudara. Jadi definisi doa itu berubah karena subjek doa kita yaitu Tuhan. Tidak dikatakan waktu kamu minta dengan bahasa yang hebat. Tidak dibilang kalau mau kamu minta dengan bahasa yang bagus. Gak ada demikian. Setiap orang yang meminta menerima. Dan setiap orang yang mencari mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk. Baginya pintu dibukakan. Wow. Berarti Tuhan mendengar ketukan pintu kita. Tuhan mendengar luar biasa. Nah kemudian konklusinya ayat 10 sudah 11. Maka ini di Lukas 11 ayat 11. Bapak manakah di antara kamu? Jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya ganti ikan. Siapa Bapak kita? Siapa Bapak? Saudara mungkin sebagian saudara yang mendengar adalah seorang Bapak. Mungkin nggak anak saudara minta ikan, saudara kasih ular. Ikan sumber makanan. Lambang makanan yang enak. Sedangkan ular, lambang daripada yang bahaya, bisa matok dan lain sebagainya. Nggak mungkin kita minta ikan, dia kasih ular. Atau jika ia minta telur, akan memberikannya kepadanya kalajengking. Nggak mungkin. Minta telur, dikasih telur. Sehat telur. Kalajengking bisa nyengat orang. Nggak mungkin. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Luar biasa saudara. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan tentang sebuah ketekunan. Tapi ketekunan apa?
Bukan ketekunan meminta. Betul juga sih ketekunan meminta. Tapi ketekunan meminta ini ada sebabnya. Karena kita tahu Bapa itu pasti memberikannya. Nah, di dalam doa kita kadang-kadang si iblis berkata, permintaan kamu nggak diingat sama Tuhan. Permintaan kamu dilupa. Itu justru pekerjaan daripada iblis. Membuat kita ragu, membuat kita permintaan kita menjadi tidak berani, menjadi bold, sehingga uluran tangan kita meminta menjadi nggak jadi deh, nggak berani deh. Itu yang dilakukan iblis. Karena dia selalu menilai saudara, dia selalu membuat saudara menilai diri saudara sesuai dengan kehebatan dan kemampuan saudara. Nah, pada saat kita lagi kurang fit, pada saat kita ada salah, pada saat kita lagi minder, biasanya kita nggak berani meminta tuh. Kita menjadi minder. Kita berpikir dan iblis menambahkan, nggak mungkinlah doa saya dijawab. Saya kan bukan gembala. Saya kan bukan pekerja gereja. Saya kan bukan seperti 2 kameramen pastor yang ganteng dan luar biasa. Saya bukan pernah tua. Dan saya belum sempat baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Saya belum mengerti semua ayat yang ada. Rasanya nggak mungkin Tuhan memberi. Hari ini firman Tuhan mengatakan persistensi kita di dalam meminta. Kenapa? Karena kita tahu. Persistensi kita itu bukan hanya di dalam hal meminta. Tapi persistensi ketekunan kita dalam hal iman kita. Dalam bahasa lain, kita yakin. Kita tahu persis bahwa Bapa kita di surga adalah Bapa yang baik. Dia memberikan kita makanan. Dia mengampuni dosa kita. Dia meluputkan kita dari hal-hal yang jahat. Itulah definisi yang sangat amat sederhana yang Tuhan Yesus ajarkan. Masih ingat Tuhan Yesus mulai pada waktu murid-muridnya minta dia untuk mengajarkan mereka cara berdoa. Tuhan Yesus berkata, pada waktu kamu berdoa, katakanlah, consciouslah, sadarlah akan Bapa kita, Bapa saya, Bapa kita yang ada di surga. Jadi kita switch permintaan doa kita tidak kepada benda, tidak kepada objek saja, tetapi kepada sang pemberi objek tersebut, yaitu subjek. Saya punya cerita dan saya dengar cerita dari seorang waktu dia lahir, dia prematur, saudara. Dan to make the matters worse, chance untuk dia hidup itu sangat amat kecil. Dia ditaruh di inkubator selama beberapa bulan, tapi satu hari mamanya percaya. Malah neneknya sendiri agak ragu. Tapi mamanya percaya bahwa Tuhan itu yang memberikan hidup. Dia adalah Bapa yang baik. Kemudian dia taruh ayat firman Tuhan di atas inkubatornya. Dia klaim janji Tuhan. Dan setelah itu anaknya harus mengalami 3 operasi. Tapi puji Tuhan 3-tiganya berjalan dengan baik. Sekarang sudah beberapa tahun, sudah 5, 6, 7 tahun berjalan. Dan anak ini dalam kondisi yang sehat. Luar biasa sekali. Mengapa bisa demikian? Karena subjek doa kita adalah Bapa di surga. Di saat dokter terbatas, di saat nurse terbatas, di saat businessman ada keterbatasannya, di saat usaha kita terbatas, tapi Bapa kita di surga kan tidak terbatas. Dia menciptakan semuanya ini dan dia tidak mengenal pandemi, dia tidak mengenal endemi, dia tidak mengenal resesi, dia tidak mengenal inflasi. Dia menciptakan semuanya. Bahkan menurut ahli, menurut ilmuwan, ciptaan Tuhan itu semakin hari semakin luar biasa. Setiap hari lahir 1 bintang baru. Berarti propertinya Tuhan yang Tuhan sudah ciptakan yang sudah sangat amat luar biasa ini. Kalau mau ke daerah tertentu di planet-planet tertentu itu bisa berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun cahaya. Itu pun dengan kecepatan cahaya. Itu perlu beratus tahun baru sampai. Dan masih lagi setiap hari lahir 1 bintang. Bukan 1 bumi, saudara. 1 bintang. Bumi ini ya planet ya. Planet ya. Kalau bintang itu seperti matahari, itu bintang itu. Itu bintang. Ya. Jadi jauh lebih besar daripada sebuah planet. Seperti bumi kita. Jadi bumi kita itu 1 titik di
lautan yang luas. Itulah luar biasanya Tuhan saudara dan Tuhan saya. Satu hari satu orang perwira Romawi hidup di zaman Tuhan Yesus. Apa yang terjadi saudara? Dia punya servant, dia punya pembantu sakit. Sakit. Dan dia minta tolong sama Tuhan Yesus. Kali ini dia nggak minta terus, enggak. Kenapa? Dia percaya sama Tuhan Yesus. Artinya kali ini doanya pendek saja. Dia minta tolong sama penatua-penatua yang ada, orang-orang Yahudi untuk approach Tuhan Yesus. Minta Tuhan Yesus menyembuhkan anaknya. Menyembuhkan servantnya, pembantunya. Dan Tuhan Yesus datang, menghampiri rumahnya. Dan sebelum sampai rumahnya, si perwira ini keluar dari rumahnya dan ngomong sama Tuhan Yesus. Kamu, Tuhan, tidak perlu datang ke rumahku. Aku nggak selevel sama kamu. Walaupun dia perwira, punya kedudukan, punya pangkat, punya otoritas. Tapi bilang aku tidak selevel sama kamu. Level kamu beda. Cukup Tuhan berbicara satu kata saja. Just say a word. Dan hambaku akan sembuh. Dan hambaku pasti sembuh. Nah kemudian Tuhan Yesus bercerita tentang siapa orang ini yang Tuhan Yesus kagum. Bahwa orang yang notabene kafir ini, maksudnya bukan orang Yahudi ini. Kok bisa punya iman yang persisten. Iman yang yakin betul. Iman yang tidak goyah. Iman yang fokusnya bukan kepada diri sendiri, bukan karena kepada kehebatan dia berdoa, tapi iman kepada subjek doa dia, yaitu iman kepada Bapa di surga. Itulah definisi doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bukan menyusun kata-kata yang bagus. Walaupun itu tidak salah-salah banget. Terserah saudara mau berdoa dengan bahasa yang indah, yang ini. Nggak jadi soal, saudara. Nggak jadi soal. Kalaupun doa saudara cantik sekali, benar-benar puitis sekali, doa saudara tidak lebih tinggi nilainya daripada orang yang cuma ngomong, Tuhan, aku pengen sembuh. Ya, mungkin intonasi dalam saudara berdoa kelihatannya manis, kelihatannya lembut, tidak lebih tinggi daripada nilainya dengan orang yang bahasanya bahasa jalanan. Tuhan, gue nggak tahan nih, mau sembuh nih, misalnya gitu ya. Jadi nggak jadi soal, saudara. Tuhan tidak mengajarkan cara doa dalam bentuk kata-kata. Saudara ngarang sendirilah, nggak jadi soal. By the way, kalau orang punya relationship, saudara ngomong sama orang tua saudara ngomong sama anak saudara nggak pakai bahasa saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini mari kita meeting bersama. Nggak begitu, saudara. Saudara cukup bilang, nak, kita meeting yuk hari ini. Ya nggak, saudara? Nggak terlalu bercomplicated. Satu hari ada satu orang kusta. Kusta di zaman Tuhan Yesus adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Dia tahu Tuhan punya kuasa. Tapi pertanyaannya, Tuhan mau nggak sih? Dia punya kuasa, dia mau nggak? Di dunia ini ada orang yang mampu, punya, dan punya banyak. Tapi belum tentu punya hati untuk menolong saudara. Untuk memberikannya kepada saudara. Nah, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang punya kemampuan. Dan terlebih lagi dia punya hati. Jadi pada waktu orang kusta itu nanya sama dia, Tuhan, maukah engkau menolong aku? Maukah engkau menyembuhkan aku? Apa yang Tuhan Yesus katakan? Tidak lama-lama. Segera Tuhan Yesus menjawab. Tentu saja. Tentu saja. Sambil mengulurkan tangannya. Tentu saja. Aku mau menolong. Tentu saja aku mau menyembuhkan. Tentu saja. Tuhan Yesus sedang mendeskripsikan siapa Bapaknya di surga. Yang selalu siap menolong saudara dan saya. Dan hari itu juga orang kusta itu semua. Jadi waktu saudara berdoa. Terserah mau pakai kata-kata apa. Saya berdoa supaya saudara punya pewahyuan. Waktu saudara berdoa punya subjek. Yaitu Bapa kita di surga. Saya tutup dengan ayat yang tadi. Pada waktu, ayat berapa tadi ya? Ayat yang ke-13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Apalagi Bapamu di surga.
Dia membandingkan, Tuhan Yesus membandingkan Bapa di surga dengan Bapa di dunia ini. Bapa di dunia dia nggak bilang jahat, dia hanya membandingkan yang tidak sempurna di dunia ini bisa melakukannya. Seperti saya bisa bawa anak saya pagi-pagi ke kemana? Ke airport. Kalau bagi saya sih nggak terlalu masalah ya. Sebenarnya nggak bukan effort yang tinggi sekali sih. Nah kalau saya saja bisa, apalagi Bapa di surga. Dan dia berkata, Bapamu yang di surga, ia akan. Waktu kita minta roti, waktu kita minta ikan, tahu nggak saudara apa yang Bapa di surga kasih? Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Dengan kata lain, saudara minta mobil, dia kasih bus gede. Saudara minta tempat kos, dia kasih istana kerajaan. Saudara minta sepeda, dia kasih pesawat jet. Saudara, kurang lebih saya bandingkan secara fisik lah supaya gampang kita nangkepnya ya. Supaya gampang kan ya. Saudara minta A, dia kasih A, B, C, D sampai dengan Z. Itulah Tuhan saudara dan saya. Dia memberikan yang terbaiknya, yaitu dirinya sendiri. Roh Kudusnya sendiri. Sehingga semua milik surga menjadi milik saudara, menjadi milik saya. Bapak, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau sungguh luar biasa. Engkau adalah Bapa kami yang sungguh amat baik, Tuhan. Dan hari ini aku berdoa untuk pemirsa pendengar yang setia, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, pada saat mereka meminta dari Engkau, biarlah mereka meminta dengan yakin, meminta dengan iman percaya, meminta dengan sadar bahwa Engkau adalah Bapa di surga yang punya segalanya untuk menjawab semua kebutuhan kami. Orang-orang yang membutuhkan kesembuhan Tuhan sembuhkan, orang-orang yang memberikan breakthrough di dalam keuangan Tuhan sembuhkan, Tuhan berikan, orang-orang yang perlu rekonsiliasi ya Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Baik pemirsa pendengar yang setia, saya percaya sudah diberkati, saya sendiri diberkati dengan firman ini. Inspirasi dari Roh Kudus yang luar biasa. Saya Pastor Kong Leoris dari Jakarta City Blessing undur diri dari studio. Karena waktu saya sudah habis, tapi kita ketemu lagi di lain kesempatan di dalam episode yang berikut di dalam program Life is a Gift. Hidup adalah hadiah dan berdoa dengan konotasi persepsi saudara sedang berhubungan dengan seorang Bapa di surga yang sungguh amat baik. Haleluya. Amin.